Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Sehat itu mahal ya teman-teman ya. Jadi kadang kita itu ya kena masalah-masalah keuangan ya, bangkrut ya, kena masalah-masalah sihir, telur santet dan sebagainya ya, akhirnya mempengaruhi kesehatan kita ya, kesehatan kita yang dulunya itu baik-baik saja, tapi karena ada gangguan tadi ya, gangguan psikis, gangguan psikologis ya, gangguan batin, akhirnya hancur lebur ya. Teman-teman Jumat Legi ya, innalillahi wa innalillahi rojiun ya. Semua itu kan kembali kepada Tuhan ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita itu melatih ya, untuk tidak memiliki ya, untuk tidak memiliki rasa kedonyan ya. Kadang kita itu kedonyan itu loh ya, kedonyan, kemaruk kedonyan itu yang membuat kita itu ya tidak bisa melepaskan gitu ya. Itu kan katakanlah ego ya, nafsu kita ya. Segala peristiwa yang ada di dalam kehidupan Anda ya, Anda jatuh sakit, Anda jatuh bangkrut dan sebagainya, itu sebenarnya supaya Anda sadar bahwasanya di dunia ini tidak ada yang abadi gitu. Ya, supaya Anda sadar bahwasanya di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali amal dan perbuatan Anda gitu. Makanya Anda harus berpikir ya, bagaimana menjadi seorang yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang luar biasa, yang istimewa gitu ya. Dengan menyadari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, itu bisa memberikan manfaat yang lebih gitu ya. Jadi segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu harus ada manfaatnya gitu. Kadang kita tidak berpikir ke sana gitu. Ya, misalnya kamu bangkrut ya, apa manfaatnya? Kamu sadar nggak boleh kedonyan. Kamu sadar tidak akan ada yang abadi. Misalnya kamu terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, kamu akan sadar bahwasanya spiritual itu penting, bahwasanya energi positif itu penting ya, sehingga kamu tidak akan terkena gangguan sihir. Kalaupun kamu terkena gangguan sihir, tidak nemen-nemen. Karena apa? Ada proteksinya ya. Terus juga sama saja ketika Anda katakanlah Anda ini katakanlah sakit gitu ya, kamu akan menghargai ketika kamu sehat. Makanya segala peristiwa di dalam kehidupan kita ya, teman-teman Jumat Legi ya, itu selalu ada manfaatnya ya. Dan itu adalah manfaat itu ya, ketika kamu sadar akan manfaat dari setiap masalahmu, itu biasanya ya kesadaran diri yang luar biasa ya. Nah semua itu ya bukan hanya katanya ya, saya pernah mengalami semuanya gitu ya. Ketika usaha saya hancur semua ya, pernah mengalami. Ketika saya terkena sihir, gangguan sihir, pernah mengalami ya. Ketika kesehatan saya hancur ya, saya pernah mengalami gitu. Semua tidak ada artinya gitu loh ya. Artinya semua yang peristiwa-peristiwa itu materi semua gitu loh ya. Lah kesadaran diri semacam inilah yang penting gitu loh ya. Artinya apa? Kita akan menyadari gitu loh ya. Kita akan memiliki kesadaran diri bahwasanya hidup itu tidak lain hanya untuk ibadah. Hidup itu tidak lain hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ya. Artinya segala peristiwa di dalam kehidupanmu ya, entah tentang bisnismu ya, mungkin bisnismu haram, mungkin bisnismu riba, mungkin bisnismu banyak penipuan, akhirnya kamu bangkrut, ya bisa saja terjadi. Supaya kamu sadar untuk bisnis yang lain. Nah, itu loh ya, untuk bisnis yang lain.
Katakanlah dari besar sekarang kecil, ya tidak ada masalah. Yang penting hatimu tentram. Tuh selalu ada seperti itu. Ya, kamu terkena sihir teluh santet, mengurangi makanan yang mengandung nyawa misalkan. Itu kan sebuah kesadaran diri loh. Kenapa harus mengurangi makanan yang mengandung nyawa supaya emosimu tidak labil. Karena ketika kita makan makanan yang mengandung unsur hewani, yo sifat kita sifat hewani itu akan melekat di dalam diri kita. Sifat hewani ya mudah marah gitu loh. Tapi ketika kita makan sayur-sayuran, tahu, tempe, ya, itu kita akan mudah untuk mengendalikan. Bukan berarti kita tidak boleh makan daging. Boleh saja makan daging ketika kamu sudah sembuh. Artinya kita harus memiliki kontrol gitu loh. Ketika kita mengalami kondisi yang tidak baik ya di dalam tubuh kita, berarti ada sesuatu yang harus dikontrol. Itu kaitannya dengan kena sihir. Begitu pula ketika kamu sakit, ya, kamu sakit, kamu akan merasakan betapa ya sehat itu mahal. Betapa sehat itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Lah kesadaran-kesadaran semacam inilah yang penting gitu loh. Jadi semua peristiwa di dalam kehidupanmu ya, semua peristiwa di dalam kehidupanmu ya, teman-teman Jumat lagi, itu ada pelajaran hidupnya gitu loh ya. Lah tinggal Anda ini sadar atau tidak. Kalau kamu tidak sadar, akhirnya yang muncul adalah sambat. Akhirnya yang muncul adalah mengeluh. Sambat, mengeluh. Akhirnya apa? Ya hidupmu pasti bukan tambah baik ya, tambah berantakan karena kamu tidak mengenal hakikat dari kehidupan. Mata batinmu tertutup. Nah inilah yang penting ya. Kesadaran diri semacam ini penting ya untuk kita sikapi di dalam kehidupan ini. Ya, paham ya teman-teman Jumat lagi ya. Jadi segala peristiwa ya di dalam kehidupan kita ya, itu bisa menjadi evaluasi untuk memperbaiki diri kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Paham ya? Ya, di dunia ini godaan dunia ini apa sih? Harta, tahta, wanita. Ya. Ini standarnya manusia itu seperti itu. Harta, tahta, wanita. Kalau laki-laki. Kalau perempuan ya laki-laki, harta tahta laki-laki. Ini godaannya di sini. Ya, kamu tergoda harta ya kedonyan. Ya, ketika kamu sukses tiba-tiba bangkrut, stres, depresi. Ya, tidak kamu dapatkan ilmunya. Ya. Terus apalagi harta ya, tahta. Jabatan. Ketika kamu di puncak, kamu lalai. Ya, kamu lalai. Ya, seperti anggota DPR ya, atau para pejabat-pejabat itu yang korupsi. Ya. Anggota DPR sudah gajinya besar, ya ada biaya kos, biaya macam-macam, malah joget-joget ya itu. Itu lalai jabatan. Ya. Nanti ketika diturunkan stres, depresi. Kecekel KPK. Terus apa lagi? Wanita, ya, pasangan. Ya, kadang ketika kamu kaya semuanya akhirnya selingkuh. Ya, atau pasanganmu katakanlah meninggalkanmu, akhirnya stres depresi. Padahal semua itu adalah godaan ujian hidup. Ya, kamu diuji dengan masalah-masalah itu, ya. Supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan. Intinya di sana. Ya, secara garis besar. Ada lagi ujian yang lebih tinggi lagi. Ketika kamu menempuh jalan Tuhan, ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng, kamu akan diuji dengan keramat, kemampuan metafisika. Ya, bisa mengobati orang, bisa tarik pusaka. Pokoknya sing kesaktian. Tapi ketika kamu terjebak di sana, ya gagal kamu ketemu dengan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.